all I am. Let your kingdom invade. Never ending praise, never ending worship. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online yang kesekian kalinya. Saya ingin percaya Ibu Saudara dimanapun berada, kita sama-sama untuk bersatu hati memuji menyembah Tuhan, amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan dan siapkan hati kita untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. So kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat hari baru yang Tuhan beri buat setiap kami lebih lagi Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami mau sama-sama masuki hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama bersyukur buat semua hal, buat semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapa, ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mau bersorak buat Engkau, kami mau terima sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapa, kami siap bersorak buat Engkau. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bersorak buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Sama-sama kita puji Tuhan lebih lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Sembah Dia, puji Dia, terimalah sukacita yang baru. Haleluya. Kami siap lebih lagi Tuhan. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Sukacita memenuhi setiap kami Tuhan. Mari dengan bersukacita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku rasakan, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan saudara, dalam hati setiap kita takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang Tuhan, takkan hilang kekuatan. Mari sama-sama katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan segenap hatimu katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
sukacita surga nyata penuhi. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali katakan haleluya, haleluya. Lambaikan tangan saudara. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bahkan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang terus Tuhan beri buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang sungguh baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami membawa pujian kami, bawa sembah kami lebih lagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami masuki hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, ini setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia dengan kata-kata-Mu, bermazmur bagi Dia. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat semua yang terjadi, buat semua hal yang kami alami. Kami tahu Kau Allah yang setia, kami tahu Kau yang bersama kami. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. We worship Your name, oh Jesus, oh Jesus. Oh, Yesus Tuhan, kami bawa korban syukur kami kepadamu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur
syukurku yang terbaik bagi, dan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tangan kita dengan segenap hati, katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku terkagum akan semua yang terjadi, yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dunia berkata semuanya susah, semuanya sulit, tapi kami tahu Tuhan Allah yang setia, yang menyertai langkah kami, yang bersama kami. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Tiara lama syanda kana labu. Oh,
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Main lagi dengan segenap hatimu katakan, oh, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Mari angkat tangan kita dan katakan, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Sekali katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah Tuhan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah Tuhan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Sobat penyembah, kita akan menyanyikan 4 lagu Bang Williar semuanya. Lagu pertama kita adalah Jiwaku Merindukanmu. Kita nyanyi bareng hambanya dan juga Enoka Sister. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, yang menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Wow, Bang Williar, kalau di Google saya tulis lagu wajib worship leader, lagu ini masuk. Oh, puji Tuhan. Lagu wajib worship leader memimpin pujian. Jiwaku merindukanmu. Sebelum kita masuk kepada tema worship di akhir zaman, lagu ini terciptanya gimana, Bang Williar? Pasti kita kan, wow, kita nyanyikan karena nggak tahu gimana ceritanya dan ini sangat powerful. Silakan. Wah, lagu ini kalau saya ingat-ingat, ini ditulis mungkin saya lupa sampai lupa tahunnya. Kira-kira aja. Sekitar Kejadiannya mungkin sekitar tahun 93, Wow. 93, 94. Dan memang kebanyakan daripada lagu-lagu saya itu bicara hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan biasanya lahir dari waktu teduh, menyembah Tuhan, bukan terinspirasi, Tuhan wahyukan kata-kata dari firman Tuhan. Nah, perkataan daripada Daud itu kemudian seperti perkataan saya kepada Tuhan. Saya bermazmur, maka lahirlah lagu ini. Dan biasanya lagu yang Tuhan berikan tuh menjadi lagu pribadi saja. Selama beberapa waktu, sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman pada waktu merekam dengan Symphony Music, lagu ini direkam. Wow. Jadi kira-kira demikian. Powerful. Jiwaku merindukanmu. Yes. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Amin. Keren. Lagu abadi nih. Kayaknya di Amin. surga akan terus dinyanyikan. Amin. Yes. Amin. Selain Bang Williar banyak lagu keintiman, ada lagu Bang Williar yang menyatakan firman Tuhan begitu keras, Ya. tajam dan powerful. Karena setahu itu dihidupi. Ya. Karena itu Enduka Sister, Esther dan Agnes dan Enduka kita nyanyikan lagu Kau Berfirman. Kabar benar. Lagunya Bang Williar yang kedua untuk episode ini. Iya. Silakan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau berfirman, kau bersabda selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Wow. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ini lagu powerful. Lagu pernyataan firman juga hubungan dengan Tuhan untuk percaya. Amin. Saya meminta Unique Sister nyanyikan sekali lagi, dan saudara sedang terpapar di rumah sakit atau sedang karantina pribadi, saya rasakan hadiratnya ini turun. Kita akan nyanyikan dengan iman. Eko yang bahkan mungkin tidak terpapar tapi ada ketakutan. Kok agak nggak enak ini tenggorokan ya? Kok agak batuk-batuk ya? Padahal belum tentu. Tapi dengan lagu ini kita akan memperkatakan iman. Dia berfirman, Dia bersabda, bukan hanya sembuhkan kita, keluarga kita, juga bangsa kita. Kita dukung Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk terus bersama jajarannya memutus siklus COVID-19 ini. Tapi kita orang percaya tetap berkata dengan iman. Dan lagu yang diciptakan Bang William dengan sangat powerful ini, kita nyanyikan dengan iman. Apapun yang terjadi, yes. Bahkan bukan hanya badai COVID-19, badai resesi, percaya. Dia bersabda dan jadi, yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bang William, bagaimana? Gak usah waktunya ditulis kapan, mungkin lupa karena lagunya banyak. Terjadi lagu ini bagaimana Bang William? Lagu ini cukup unik, saya menulisnya sebetulnya lagu ini ditulis di pesawat terbang. Wow. Jadi menjelang pagi kami mau mendarat di Singapura, penerbangan jauh dari Eropa. Dan pagi-pagi subuh saya lagi baca Alkitab. Dan waktu itu saya baca pas satu ayat di firman Tuhan yang berkata, berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka. Dan kemudian saya perkatakan firman itu, saya ucapkan, dan saya mulai bermazmur. Biasanya saya kalau ada kata-kata lirik dari Alkitab yang sangat kuat, saya mulai perkatakan, bukan hanya perkatakan, kemudian saya mazmurkan. Baru saya mulai mazmurkan. Pertama mungkin nggak teratur ya, mazmur aja. Iya, mazmur. Kau berfirman, mungkin saat itu belum rapi seperti kita nyanyikan sekarang. Ya. Tapi saya mulai perkatakan berulang. Kau bersabda selamatkanku. Saya ingat habis saya lagi bermazmur, pesawatnya agak ya lumayan turbulence gitu ya. Turbulence, orang-orang ketakutan. Saya ingat istri saya tadinya tidur, bangun. Nah pada waktu itu ada satu ketenangan, damai sejahtera. Ya, kau berfirman dan selamatkanku. Nah nyanyian itu di pesawat itu saya mulai nyanyikan berulang-ulang. Nah beberapa hari kemudian ada teman saya mau merekam sebuah album dan minta lagu kepada saya sekalian nyanyi. Saya bilang ada lagu tapi belum jadi baitnya. Saya doa, ya udah besok kita ketemu.
Jadi lagu baitnya itu selesai menjelang rekaman di studio. Wow. Tapi puji Tuhan, tapi message-nya sangat kuat adalah berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka. Kalau Tuhan sudah berfirman, kita percaya, kesembuhan kita terima. Wow, Amin. powerful. Salam miracle. Sobat miracle, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita pasti terima dan jadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari tema PSBB ala Alkitab. Wow. Zaman now banget. Pembatasan sosial berskala besar ala Alkitab. PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk atau rakyat dalam kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sobat Miracle, sepertinya ini nggak enak. Serba dibatasi, serba nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi tujuannya baik. Seperti kalau kita minum pil itu pahit, tapi tujuannya sembuh. Daripada kita justru tidak menelan pil pahit, tapi menderita penyakit yang lebih parah. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina rumah sakit, dan juga karantina sebuah wilayah. Ternyata PSBB ada di Alkitab. Kitab Imamat 20 ayat 26 berkata, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Ternyata kita pernah belajar dari umat pilihan Allah, umat Israel, yaitu dipisahkan. Mengalami PSBB untuk menjadi umat pilihan Allah, milik Allah sendiri. Kekudusan dalam bahasa Ibrani disebut kados, kadosi, yang artinya terpisah, dikhususkan, terpotong dari, dilepaskan seseorang atau benda dan dikhususkan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat memakainya. Keren banget. Jadi sejak zaman Alkitab ada juga PSBB untuk tujuan baik. Dipisahkan dari umat yang menyembah berhala. Contoh, Abraham dipisahkan dari kaum keluarganya untuk pergi ke negeri perjanjian. Karena ternyata di keluarga sebelumnya penuh penyembahan berhala. Tujuannya luar biasa, Abraham disebut bapak orang percaya. Karena Abraham mau PSBB. Berbeda dengan Lot keponakannya, pertamanya ikut PSBB ala di Alkitab, tetapi ternyata berikutnya Lot memilih ke Sodom dan Gomora. Kelihatannya mewah, makmur, seperti taman surga, tapi bukan surga. Dan kita tahu akhir hidupnya Lot, istrinya menjadi tiang garam, harta kekayaannya ditumpuk bertahun-tahun lenyap, dan masa depannya kurang penuh pengharapan. Karena Lot meninggalkan PSBB bersama omnya Abraham. Pengertian kudus yang berarti dipisahkan mencakup dua hal.
Yang pertama adalah dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tentu Anda berkata, enggak mudah Pak Pendeta Tim, kita di dunia yang betul-betul duniawi. Gimana kita dipisahkan? Dipisahkannya bukan yang kaku, tetapi yang melanggar esensi. Misalnya, hanya menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lain. Menghormati dan meninggikan Tuhan Allah, bukan yang lain. Tidak boleh ada berhala lain, ilah lain. Tetapi dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah hanya untuk memuliakan Dia. 2, dikhususkan menjadi milik Sang Pembebas, yaitu Allah sendiri. Umat Israel dibebaskan dari Mesir yang tadinya dikuasai dan diperbudak oleh Fir'aun, dilepaskan supaya menjadi milik Allah. Jujur, zaman seperti sekarang ini belum pernah kita bayangkan dan tidak pernah terpikirkan. Bukan hanya ibadah yang nggak bisa terjadi, tapi diskotik, dunia gemerlap juga tutup semuanya. Dan itu ada baiknya. Semoga setelah ini orang lupa semua yang hal itu, yang negatif. Tapi yang positif tentunya harus terus ibadah di tempat-tempat ibadah diteruskan. PSBB ala Alkitab ini terjadi di kitab Imamat ternyata sebagai intervensi Tuhan Allah supaya umatnya tidak terkamirkan. Tidak terpengaruh oleh ragi-ragi bangsa yang ateis dan kafir yang tidak menyembah Tuhan di zaman itu. Kudus itu bukan liturgi agamawi. Kudus itu keputusan kita mau dipisahkan. Coba sekarang, zaman PSBB, zaman now, tidak boleh boncengan naik motor dengan yang bukan keluarganya. Termasuk ojol juga kalau bisa nggak boleh. Kecuali ojolnya keluarganya kali ya. Terus naik mobil penuh, harus diisinya 50%. Lalu tidak boleh berkerumun, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Pastikan kita dipisahkan untuk tujuan kebaikan kita. Waktu Anda dipisahkan supaya tidak sama dengan duniawi, tapi sama dengan yang surgawi, menjadi milik Allah Sang Pembebas kita, Anda dan saya belajar. Nantinya di surga kita juga dipisahkan. Tapi dengan suasana yang lebih luar biasa. Damai, sejahtera, sukacita. Bahkan di sana nggak perlu ada matahari karena Tuhan menjadi mataharinya kita. Tidak ada air mata, semuanya penuh sukacita. Ini PSBB yang sempurna. Lalu apa aplikasinya buat saudara saya hari ini? Ingat zaman sekarang zaman aplikasi. Oh, cari Grab aja aplikasinya. Nonton program, aplikasinya. Mau belanja, aplikasinya. Nah, firman ini juga kita aplikasikan supaya kita bisa menikmatinya dan membagikan ke orang lain. Aplikasi PSBB ala Alkitab dari kitab Imamat ini nomor 1 adalah harus ada perbedaan yang jelas antara orang fasik dan umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, orang fasik zaman Israel waktu dahulu, kenapa bangsa Kanaan itu sampai diizinkan Tuhan dikalahkan oleh bangsa Israel dan mereka terusir bahkan
habis karena bangsa Kanaan itu memberikan persembahan kepada berhala sampai mengorbankan anaknya. Itu Abraham mengorbankan anak itu hanya ujian. Kenyataannya yang disembelih anak domba, bukan anaknya Abraham, Ishak. Tetapi bangsa Kanaan yang dikalahkan oleh umat Israel benar-benar mempersembahkan anaknya. Tuhan memilih kita juga supaya kita berbeda dengan dunia ini. Cara berpikir kita berbeda, cara berbicara kita berbeda, sikap kita berbeda, bergaul kita berbeda. Tapi kita kan masih dunia. Iya, tapi kita bukan berasal dari dunia dan kita tidak menuju ke dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu ayat 1. Sebagai ibadah yang sejati ayat 2, berubahlah pembaharuan budimu. Kita terus diperbaharui. Selalu baru tiap hari. Baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Manusia bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih. Dikhususkan. Dan disucikan, dipisahkan untuk menjadi suatu umat yang kudus, kados bagi Tuhan Allah. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara dipisahkan, terus berubah, diperbaharui. Ingat, tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Terus berubah. Perubahan tidak terjadi sampai kita betul-betul berubah. Sampai akhirnya kita menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua, aplikasi PSBB ala Alkitab. Memiliki pola hidup bersih dan sehat. Ya, walaupun kita mungkin PSBB beneran, tapi jorok di rumah, jarang cuci tangan, bersin batuk di mana-mana, enggak pakai masker, enggak pakai hand sanitizer, jorok, maka juga sama aja. Memiliki pola hidup yang bersih dan sehat. Tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah merupakan suatu tempat yang kudus dan penuh hadirat Allah. Karena itu pastikan tubuh kita juga dikuduskan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah? Allah telah membeli, menebus, harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara semua, Sobat Miracle, mari miliki pola hidup bersih dan sehat, baik roh kita bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita bersih dan sehat. Saya mulai roh. Jangan tontonan yang mengotori roh saudara dengan Tuhan. Kalau jelas itu film setan, film sesat, ngapain ditonton? Ngapain dibaca? Atau merusak jiwamu? Masa tontonannya sundel bolong, suster ngesot, kuburan. Ngapain? Jiwamu jadi tertekan. Atau kau baca di sosmed saudara berita tentang COVID-19 yang menakutkan, padahal mayoritas hoax. Saya ada pengalaman, satu anak murid penuh kekhawatiran. Kenapa? Selama dia melek tidak tidur, terus buka handphone. Dengar dari grup ini, grup itu. Coba saya bilang, taruh handphonemu. Waktu kamu tidur, kamu khawatir nggak? Enggak. Tidurlah, jangan pegang handphone. Benar juga. Selain itu kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kesehatan kita secara jasmani.
Kalau roh kita sudah bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita juga bersih dan sehat. Pastikan makan yang benar, minum yang benar, istirahat yang benar. Jangan melanggar jam tidur. Usahakan tidur tepat waktu dan juga bangun tepat waktu. 7-8 jam terbaik. Berjemur jam 10 pagi. Pastikan imanmu kuat, imunmu sehat. COVID-19 pasti minggat. Yang ketiga, memiliki perilaku hidup yang seimbang. Hidup ini memang harus selalu seimbang. Tuhan selalu menciptakan keseimbangan. Tuhan menciptakan darat, juga ada laut. Tuhan menciptakan pagi, ada sore. Siang, ada malam. Ada matahari di siang hari, ada bulan di malam hari. Ada lahir, ada mati. Ada laki, ada perempuan. Perilaku hidup yang seimbang, maksudnya adalah mewujudkan tatanan kehidupan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya itu berlaku. Di surga tidak ada iri, benci, dendam, amarah. Yang ada kasih. Kenapa tidak suasana surga Anda terapkan hari-hari ini? Kasih, mengampuni, memberi, memberkati. Kalau kita ketemu orang call, halo, ada yang bisa dibantu? Jangan dibalik. Halo, kok saya sudah lama tidak dibantu? Halo, ada yang bisa doakan? Jangan dibalik. Kok saya nggak didoakan? Ingat, matematika punya penambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Orang yang rakus dan egois maunya tambah kali. Saya mau harta saya bertambah, bisnis saya berkali-kali lipat. Dia sedih kalau berkurang, apalagi dibagi. Hukum alam matematika yang benar adalah 4-4-nya seimbang. Kalau kita hanya menerima seperti laut mati. Menerima air dari sungai Yordan tanpa mengalirkan jadi laut yang mati. Karena memang ketinggiannya di bawah permukaan laut. Tetapi danau Galilea menerima air dan membagikannya. Jadi matematika bukan hanya penambahan, perkalian, tapi juga ada pengurangan dan pembagian. Kalau itu seimbang, manis, mantap. Sobat Miracle, pastikan hari-hari ini Anda dan saya menikmati masa PSBB beneran. Banyak waktu dengan keluarga, banyak waktu dengan anak-anak, dengan waktu dengan pasangan suami istri kita. Terlebih banyak waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini kita isi dengan sibuk, coba kita membatasi diri. Toh tidak selamanya. Ada waktu untuk kita nanti menyelesaikan tugas ini dengan baik. Hari-hari ini, pastikan Anda juga mengalami PSBB ala Alkitab. Karena kita sedang latihan. Lihat kalau orang meninggal dikatakan telah berpulang. Apa artinya telah berpulang? Karena memang rohnya bukan tempatnya di bumi. Dia akan kembali ke Bapa di surga. Masalahnya sebelah atas surga atau bawah neraka. Karena Yesus naik ke surga, setan dilempar ke neraka. Jadi paling gampang kalau arah petunjuk ya surga atas, neraka bawah saja.
Kadang-kadang kita dihibur oleh ucapan karangan bunga telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi persoalannya baik beneran atau tidak? Sobat Miracle, mari kita bersama-sama merenung. Kita memeriksa diri. Adakah kita sedang mau dipisahkan menjadi kados? Tetapi kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah membawa kamu dari gelap kepada terangnya ajaib. Waktu Anda dan saya mau mengalami PSBB ala Alkitab, Anda nggak dibuat rugi. Tetapi Anda menikmati yang namanya berkat, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kemuliaan bersama Tuhan. Sobat Miracle, jangan menghakimi orang lain, termasuk tetanggamu, sahabatmu, tapi dirimu sendiri. Sudahkah engkau benar-benar siap dipisahkan, dikuduskan, dan engkau menikmatinya? Ingat, di surga itu indahnya bukan karena lantainya emas, dindingnya permata berlian, bukan. Karena kita bersama dengan Tuhan Allah, Raja, dan juga Juru Selamat kita. Jadi hari-hari ini nikmati PSBB beneran, juga PSBB ala Alkitab, untuk Anda menerima kemuliaan Tuhan. Pujian ini berkata dalam Roma 12:1, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pastikan kita mau dipisahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Perhatikan. Waktu Abraham meninggalkan daerah nenek moyangnya, termasuk orang tuanya, pergi ke tanah perjanjian, dipisahkan, mengalami PSBB yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Juga umat Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa fasik yang menyembah berhala untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini jangan berhenti memuliakan Tuhan. Di surga nanti kerjaan kita hanya memuliakan Tuhan. Kalau Anda tidak memuliakan Tuhan hari ini, bisa nggak betah di surga. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Belum terlambat, yuk dimulai dari diri kita, keluarga kita, komunitas kita, kota kita, dan akhirnya ke masyarakat kita. Saya ajak Anda hari-hari ini bukan hanya mempersembahkan hidupmu untuk dipisahkan, tapi kau memuliakan Allah melalui hidupmu. Yesus memberi teladan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus bukan hanya mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, tapi Yesus memuridkan 12 muridnya untuk menyelesaikan. Waktu Yesus naik ke surga ditanya malaikat, katanya udah menyelesaikan. Belum itu, sudah kata Yesus. Aku sudah mati di kayu salib dan aku sudah memuridkan 12 murid. Oh itu Yudas menyangkal diganti Matias. Kalau Anda tidak mau diganti yang lain.
Kok Anda, saya tidak maupun diganti orang lain? Semua kita mesti diganti. Tapi saya pastikan Anda yang ikuti program ini nggak akan digantikan. Kalau jatuh, tidak sampai tergeletak. Bangkit dan dipulihkan kembali. Ingat, memang nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tuhan tidak mungkin meminta hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya nggak pernah minta sama anak saya yang masih SMA. Tolong nak, setir helikopter, setir pesawat, nggak mungkin. Saya juga nggak bisa. Tapi yang bisa, nak tolong naik sepeda. Nak, bukakan pintu mobil. Nak, ambil barang di kulkas, ke kanan. Yang pasti bisa dia lakukan. Bersama Roh Kudus Anda akan dimampukan untuk mengalami PSBB ala Alkitab. Hidup kudus dan berkenan. Ingat, bukan oleh kekuatanmu sendiri. Pujian ini berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu. Janji Tuhan digenapi atas kita. Waktu oleh kemurahannya kita sungguh-sungguh. Pastikan hari ini jangan terlambat. Siapapun saudara, apapun iman dan keyakinanmu, kita sedang menantikan yang namanya Imam Mahdi di akhir-akhir zaman. Yaitu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Yang akan menjadi hakim segala hakim. Karena itu, bertobat dari dosamu. Jadikan Isa al-Masih Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Maka Kisah Rasul 16 ayat 1 terjadi. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang terpapar sakit disembuhkan, baik ODP, PDP, dipulihkan. Bahkan yang sembuh lebih banyak, dan kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Di layar kaca Anda ada nomor-nomor WA dan telepon Anda bisa berhubungan untuk bersaksi, menyampaikan pokok doa. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Perkataan hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Engkau terus berbicara, menyentuh, menjamah, mengubah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, supaya imun mereka sehat, iman mereka kuat, COVID-19 lewat, bersama Yesus, Sang Master yang Miracle. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam program Miracle Service yang akan datang, yang lebih dahsyat bersama Yesus, Sang Masternya Miracle. Yes.